bos, pasti doyan makan ayam kan? Olahnya aja enak banget. Mau dipanggang atau digoreng crispy, menu ayam emang gak ada matinya. Tapi bos, kali ini kita nggak mau bahas kuliner ayam, melainkan cara menghasilkan cuan dari beternak ayam. Seru nggak tuh? Ayamnya pun spesial bos, khusus ayam kampung yang terkenal sehat. Kenapa kita pilih ayam kampung? Gini faktanya bos, biar kita dibilang kampung tapi harga jualnya relatif stabil dibanding ayam broiler. Permintaan setiap tahun semakin meningkat dan yang penting pemain di pasar ayam kampung masih dikit bos. Peluang banget kan itu? Yuk belajar langsung ke ahlinya, berlokasi di Parung, PT Sumber Unggas Indonesia sukses beternak ayam kampung tentunya dengan cara yang modern. Nggak cuma sukses sendirian bos, perusahaan ini juga memberdayakan masyarakat di sekitar peternakan. Kalian yang jauh juga bisa kok menjadi reseller olahan ayam kampung ini. Tapi nanti dulu, kita bahas satu-satu ya. Apa sih maksud dari peternakan terpadu dari hulu ke hilir ini? Iya, Sumber Unggas Indonesia itu adalah peternakan terpadu. Jadi kita itu ada mulai dari anak ayam kampung, kemudian yang sudah besar, siap panen, kemudian juga ada yang potong, jadi dalam bentuk karkas, dan yang terakhir ada ayam bumbu olahan. Jadi gini bos, peternakan terpadu dari hulu ke hilir ini artinya kita memanfaatkan semua lini bisnis, dari mulai cara indukan menghasilkan telur-telur berkualitas, pembesaran ayamnya sendiri, penjualan, sampai pengolahan limbahnya. Gak sampai situ, ayam-ayam kampung ini juga diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Peternakannya pun didukung oleh peralatan modern nih bos, agar produktivitas meningkat serta meminimalisir kegagalan. Oh iya betul Mbak, jadi kalau kita pakai mesin tetas itu dia bisa skala ribuan, bahkan sampai puluh ribuan. Jadi kita bisa setting kapan dia menetas. SDM yang dipakai pun gak banyak, sekitar 100 orang. Tapi kalau reseller jangan ditanya, banyak bener. Jadi dari sini bisa lahir pebisnis-pebisnis baru di dunia perayaman. Intinya sih bos, setiap ada teknologi baru, cus pelajari. Jangan alergi dengan yang namanya inovasi. Kalau perlu berinvestasi lebih ke hal-hal yang sekiranya bakal meregu keuntungan di masa depan. Dunia ini kan selalu berubah ya. Nah makanya kita pun harus berubah. Kemana arah pasar, kita harus bisa menyesuaikan. Mengikuti arah pasar adalah jalan ninja agar bisnismu lancar. Itulah kenapa Sumber Unggas Indonesia nggak hanya menyediakan daging ayam tok nyel udah, tapi ada ayam berbagai ukuran juga. Semua ada alasannya ya bos. Produk lainnya juga ada ayam kampung giling ukuran 100 gram dan 500 gram, ceker, tulang, bahkan bruto. Karena semua ada pasarnya. Masih bingung? Kasih paham Bang Roni. Misalnya dia punya anak, lu ngasih makan anak apa sih? Hati ayam kampung, lu belinya di mana? Dan berapa belinya? Iya. Dan satu hari itu habisnya berapa gram atau berapa? Nah dari situ saya pelajarin, saya analisis, kemudian kita bikin produknya. Dan itu kita jual ke pasar dan itu diterima. Ngobrol ya bos, jangan ada jarak dengan konsumen. Berteman dengan siapapun buat curi dan cari info tentang kebutuhan pasar. Pelajari pola masak sesuai tipe konsumen. Suatu kali banyak orang bertanya, bukan hanya satu dua, banyak mencari tulang ayam kampung. Dan itu nggak pernah ada, dan memang ternyata katanya itu nggak dijual, nggak boleh. Ada aturan yang nggak boleh dijual, itu sebagai limbah. Ada orang mau bayar, dan dia mau, ya akhirnya kita siapkan. Gercep, anti wacana-wacana klub. Kalau udah tahu kebutuhan pasar, produk udah disediakan, PR selanjutnya adalah membuat orang tahu bahwa ada loh produk ini. Percuma kalau orang nggak tahu, ntar nggak ada yang beli. Disitulah peran sosmed, e-commerce, dan marketplace harus kita genjot habis. Kalau udah jos, jangan terlalu nyaman juga ya bos, karena pasarnya dinamis terus berubah. Gini deh, apa sih tren yang muncul saat pandemi? Frozen food jawabannya, praktis dan tetap sehat. Kalian bisa juga loh jadi reseller, dan kita bisa cuan bos! Bener-bener ya bos, semua tentang ayam ada di sini. Mau belajar beternak, di sini ada bibitnya. Mau pakai jasa netasin telur, ada mesinnya. Mau daging olahannya, ada banget. Mau ikutan jualan juga bisa. Yang sekarang sedang berkembang adalah hilirisasinya, di mana ayam kampung olahan yang tadi sudah kita lihat dengan branding Netchick, itu sudah kita
kumpulkan ada 150 outlet di Jabodetabek. Ada loh reseller yang sebulan bisa ambil 500-an daging ayam. Mau tahu omset resellernya? Kalau omset resellernya aja segitu, gimana omset kandang dengan kemampuan produksi 30.000 ekor ayam tiap minggunya ya? Waduh, awas meleduk itu kalkulator. Dah lah bosku, kita paham. Pasti kalian udah tertarik nih nyemplung dari wangi cuan perayaman duniawi. Nih sedikit tips dari Bang Roni. Kalau dia tinggal di daerah pedesaan, cocoknya memang ini melihara ayam. Karena pemeliharaan ayam itu hanya bisa dilakukan di pedesaan, nggak bisa di perkotaan. Nah, kalau dia tinggal di perkotaan, nah yang paling cocok adalah main di hilirisasi. Tadi seperti saya bilang di ayam pasca panen, ayam potong dan ayam bumbunya, Mbak. Nah, apalagi sekarang di kota-kota besar, orang sudah terbiasa belanja online. Dan itu harus kita manfaatkan, karena memang trennya ke depan ke arah sana. Sekarang perkenalkan nih bosku, sang peternak sejati yang passionate dan sangat mencintai profesinya, Bapak Naryanto. Saking cintanya, segala badai dan lika-liku beternak tak membuat beliau menyerah dan maju terus pantang mundur. Jangankan melewati badai pandemi, kandang kebakaran pun pernah beliau alami tapi tetap bertahan di profesi ini. Karena Pak Anto memulai semua dari nol dan memahami setiap langkah dalam urusan perayaman, dari penetasan sampai pemotongan pernah ia lakukan sendiri, jadi paham bener bosku gimana proses produksi ayam kampung ini. Ingat ya bos, step by step, alon-alon asal kelakon, jangan gegabah biar bisa untung bareng-bareng juga. Karena yang penting, cuan bos! Ada sate gurita, cumi bakar, ada takoyaki, crispy baby crab, waffle ice cream, surabi lagi. Jadi pengen semua nih bosku, aduh bingung apa ya. Lapar. Bos, di antara bejibun pedagang kaki lima yang ada di Pasar Lama Tangerang, lihat deh apaan tuh? Ada satu gerobak yang rame bener, kayaknya ada cuan ngumpul di mari. Kalau antriannya kayak gini, gimana cuannya coba? Maksudnya rasanya. Sebelum kita ulik perbisnisannya sambil merasakan nikmat makanannya, biar jelas kita mau infoin dulu ke bosku sekalian. Makanan ini adalah Japanese souffle pancake, yaitu pancake anti-mainstream yang adonannya fluffy membel-membel gitu. Bentuknya mewah, bahannya premium, dan sempet hype banget. Sejauh ini sih bos, adanya di mall atau cafe. Harganya kisaran 35.000 sampai 100.000 rupiah per porsinya. Worth it aja sih, karena effort masaknya nggak main-main. Nah, di sini pancake ini jualnya 25.000 aja, bosku. Isinya udah 2 pieces dong. Jadi siapa nih dalang dibalik makanan bintang 5 harga kaki 5? Kenalkan nih, Mas Rago, CEO of Pan and Cake alias Chief Everything Officer. Dia yang punya warung, dia juga yang masak. Kenapa sih Mas pilih jalanin bisnis ini? Saya coba buka Japanese souffle pancake ini supaya semua kalangan bisa merasakan Japanese souffle pancake dan bisa jadi familiar, jadi bisa tahu apa sih itu Japanese souffle pancake. Nih bos, harus jadi melihat peluang bisnis yang belum digarap oleh pebisnis kuliner lain. Japanese souffle pancake versi street food. Tapi nih mas, karena bahan bakunya aja mahal, ada pecuannya gimana? Ya, kalau misalnya kita sih tetap untuk bahan baku yang kita berikan tetap yang premium, tetapi kita tekan untuk operasional. Biasanya saya kan menggunakannya bukan kompor listrik, saya menggunakan kompor gas gitu. Ada part-part yang dimana yang akan menekan harga, itu saya lakukan sehingga harga saya juga nggak terlalu mahal dan semua kalangan bisa. Itulah kenapa dibutuhkan riset sampai 2 bulan bos sebelum membuka usaha ini. Agar semua budget produksi tidak terlalu besar, ditambah lagi alat-alatnya juga custom semua. Lihat aja no, Mas Ragu nggak bisa gerak dari tadi karena harus terus pantengin dan jaga suhu pemanas pancake-nya. For your info ya bos, pancake ini mulai taking order jam 3:30 sore, tapi nih jam 5 atau 5:30 sore seringkali udah close order sampai jam 9 malam. Penasaran nggak berapa omsetnya?
seharinya itu 300 porsi. Kita sanggup untuk mengadakannya. Nah, tetapi yang nggak dapat bisa 2-3 kali lipatnya. Tah eta bosku, sehari Mas Ragu jual 300 porsi yaitu 600 pieces. Per porsinya 25.000 saja. Harga boleh murah meriah tapi omset seharinya kayak gaji kita sebulan gak sih? Bingung kan kok bisa sih selaris manis ini? Jauh sebelum Mas Ragu memikirkan soal marketing strategi, ternyata kenikmatan pancake buatannya adalah marketing itu sendiri yang mengundang para food vlogger buat nge-review. Efeknya, ia nggak bisa nerima orderan via WA, ojek online, atau delivery. Bukannya di-ban, bukan juga nolak rezeki. Tapi ini makanan viralnya keterlaluan, jadi ya kalau mau coba datang langsung aja. Eits, lokasi menentukan jumlah pembeli juga loh bos. Soal keamanan di era pandemi mah terjaga bosku. Tahu nggak apa yang bikin Mas Ragu terharu ngejalanin bisnis ini walau selama 6 jam nggak bisa gerak manteng depan oven? Kalau sukanya sih kita jadinya banyak pelanggan yang datang dan benar-benar merasakan katanya, waduh, saya belum pernah lo ngerasain cake yang seperti ini, lembut seperti ini. Itu sukanya ya bos, dukanya ada dong. Pertama kali saya buka itu belum pandemi. Berjalan pertama kali pandemi di 2019 itu benar-benar sangat terpukul banget ya. Sampai-sampai kita nggak buka sama sekali. Kawasan kuliner Pasar Lama tutup untuk sementara selama kurang lebih 2-3 bulan. Apakah seenak itu? Markibuk, mari kita buktikan bosku. Pesanan kita udah selesai belum ya? Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 2 jam, kita tukeran dulu. Iya, hore, dapet. Thank you ya. Kalau gitu minta tipsnya dong Mas Ragu buat kita-kita yang mau sukses juga seperti pancake. Jangan mudah menyerah, harus selalu coba dan mencoba. Coba terus, jangan pantang menyerah. Yang pertama itu adalah mental dan ketekunan. Gak hanya rajin, tetapi tekun. Dan percaya bahwa suatu saat nanti peluang itu akan dapat. Cuan bos! Bosku, hari-hari kalian masih dihiasi dengan sosmed? Masih sibuk scroll akun berbagai video sambil rebahan nge-like-in konten orang? Duh, jangan sampai deh pakai datamu terbuang sia-sia untuk kegiatan unfaedah. Hobinya nge-chill sambil rebahan, tapi cita-cita dapet cuan. Rumit ya bos. Tapi, kalau rebahannya sambil nonton cuan bos, dijamin kelar nonton kalian bakal tergerak buat cari cuan beneran. Sore-sore gini enaknya nge-chill sambil minum-minum cantik. Tapi kok bosen banget ya, tumblernya tuh polos gitu. Pengennya tuh ada kayak motif-motif gini gitu. Gimana caranya ya bos? Gimana kalau kita cari cuan? Gimana caranya pasang motif di tumbler ini? Cuannya dapat, keindahannya juga dapat. Let's go bosku! Gimana bosku, udah bingung belum cari cuan dari tumbler sama daun? Gimana sih maksudnya? Sini kita perjelas. Jadi gini bos, Nadia ini mau bikin tumbler dengan motif dedaunan buat dijual dan dijadiin cuan gitu. Nah, kita bisa menggunakan metode ekoprint untuk bikin tumblernya. Jududu, padahal ekoprint kan biasa dipakai buat bikin motif di kain ya. Emang bisa diaplikasikan di tumbler? Tentu bisa dong. Namanya juga ide bisnis, makin kreatif, makin inovatif, peluang cuannya juga makin lebar. Next step udah pasti kita butuh yang namanya dedaunan. Dapatnya dari mana? Kalau Nadia sih ngeramban ya bos. Satu lagi nih catat, nggak semua daun bisa dipakai. Khusus buat ekoprint usahakan pakai daun yang mengandung tanin tinggi. Itu loh bos, senyawa pada tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai pewarna dan perekat dalam proses penyamakan kulit. Contohnya gini bos, daun teh hitam itu kandungan taninnya lebih tinggi dibanding teh hijau, makanya warnanya lebih pekat. Jadi kejawab ya kenapa kita butuh tanin, karena kita butuh warna yang pekat untuk ekoprint ini. Nah, ini contoh daun yang kadar taninnya cukup tinggi. Di sini kita pakai daun jarak kepiar, daun truja, red panama,
daun ketepeng, daun jarok wulung, eukaliptus, dan daun jati. Terus butuh apa lagi nih, Nat? Nah bos, ini dia bahan-bahannya. Ada tumbler, terus juga ada tadi dedaunan yang sudah disebutin sama Nadia. Kemudian ada genting, ada lakban bening, terus kertas HVS. Tapi kalian bisa menggunakan yang bekas-bekas aja, jadi nggak perlu yang baru-baru. Nah kalau misalnya tumbler ini kalian bisa beli itu sekitaran harga di 30 sampai 40 ribu, tergantung dari bahannya apa, modelnya apa, dan motifnya nih. Nah bosku, tentunya bukan Nadia dong yang ahli banget dalam membuat semua prakarya atau tumbler ini. Nah kita panggil aja ya Mbak Astri. Halo Mbak Astri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Nah, sehat. Mbak Astri, nah aku nih pengen kasih tahu nih sama bos-bos di luar sana gimana asiknya cari cuan dari pembuatan EcoPrint ini. Jangan bingung bos, ada alasannya kenapa Nadia petik semua daun meski yang dipakai cuma daun jati. Makanya tonton sampai akhir. Perhatikan ya bos, 5 langkah dapat cuan dari Eco Tumbler. 1. Pilih motif daun. 2. Rekatkan daun pilihanmu ke tumbler. 3. Lapisi dengan kertas HVS bekas, pakai sisi yang kosong ya. 4. Lekatkan dengan lakban bening. 5. Kukus deh. Taruh. Wah, gede juga ya. Jadi kalau satu kali buat itu di sini muat berapa banyak Mbak? Bisa 30. Khusus untuk tumbler ini kukusnya bentar aja bos, cuma sejam aja terhitung dari mendidihnya air. Finishing nih bos, ada 2 step. 1. Buka wrappingnya. 2. Bersihin pakai bensin yang bekasan lakban nempel itu. Nah ini dia bosku hasilnya dari EcoPrint tumbler yang tadi udah Nadia buat dengan Basri. Gimana, gampang kan? Udah lihat prosesnya juga, jadi memang butuh effort yang sangat tinggi. Nah udah tahu kan, kebayangkan cuannya dapat dari mana? Bayangin aja nih bosku, kalau misalnya kalian bisa jual ini dengan harga ya kira-kira 70-80 dengan model yang tadi Nadia sebut ya, kira-kira dapat berapa? Sehari 10? Udah berapa ya kan? Seminggu, sebulan, wah. Cuan bos. Aduh, tumbler polos membosankan jadi cantik dan elegan di tangan Mbak Asri dan Nadia ya bos. Tapi soal penyimpanan tumbler ini biar awet gimana ya? Kalau tadi kan pembuatannya itu gampang banget. Cara merawatnya, apakah segampang cara membuatnya? Perawatannya untuk di tumbler atau di mug karena jatinya sudah melekat, sudah masuk ke pori-pori tumblernya, tidak ada perawatan khusus karena dia sudah tidak akan pudar jejaknya. Voila, look at the earth color, so pretty. Kalau gini kan culnya jadi makin asoy. Jangan lupa lakukan saran Nadia dan Mbak Asri tadi ya bos, catat semua modal supaya bisa nentuin untung. Let's say untuk modal tumbler 15-40k, kita ambil rata-ratanya deh 30k. Lakban dan kertas kita hitung 2k aja, lalu jangan lupa gas LPG. Kita hitung 5k karena kukusnya lumayan lama. Dedaunan meski dapat minta atau tanam sendiri tetap harus dihitung ya bos. Itu kan modal juga, patok aja 5k, sisanya hargai waktu dan tenaga kita. 7k boleh deh. Total modal untuk satu tumbler adalah 49k. Bosku, karena karya seni tidak bisa semata-mata diukur dengan money, jadi sah saja kalau kalian mau ambil cuan sesuai tingkat kesulitan pembuatan. Saran kita jual aja di harga 70-80k, oke kok. Still worth to buy. Sehari laku 10 aja, cuanmu udah 200k. Kalau sebulan, minimal 5 jeti masuk kantong. Asik. For your info ya guys, kenapa kita contohkan tumbler? Karena itu yang paling gampil aplikasinya untuk pemula yang baru belajar EcoPrint. Tapi sebenarnya bisa juga di mug, di tas, kain, bahkan bantal kayak gini. Sih, lucu banget kan? Sekaligus bisa jadi campaign cinta lingkungan. Sungguh jalan cuan dengan nilai plus. Yang penting Cuan bos! Bos, jangan malu dan malas memulai usaha. Dari bisnis kaki lima saja, Japanese Pen and Cake bisa raup cuan setara bisnis bintang 5.
Bagi bos-bos yang suka beternak, peluang bisnis ayam kampung tadi bisa loh dicoba. Jangan lupa tetap saksikan Cuan Bos Sabtu depan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Banyak informasi, tips, dan ide bisnis yang tentunya bisa bikin kamu cuan, dan cuan. Bagi penggemar drakor dan musik-musik Korea, jangan sampai ketinggalan ya. Minggu depan kita akan bongkar rahasia bisnis anti hutang. Biar nggak kejerat permainan Squid Games yang lagi trending itu. Happy weekend, bos, and bye-bye!